ada di dalam diri kita yang sering disebut dengan hawa nafsu, yang disifati dengan al-ammarah bisu, yang selalu mengajak untuk melakukan kehinaan dan kejelekan. Dan itu ada di dalam diri kita. Baginda Nabi SAW sudah menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang, tidak beriman seseorang kecuali telah menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsunya untuk bisa mengikuti apa yang telah aku bawa. Hawa nafsu di dalam diri seorang hamba akan selalu mengajak kepada kejelekan, dan baru akan selamat seseorang dengan hawa nafsunya kalau terus dan terus hawa nafsu itu ditempa dan ditempa, dilawan dan dilawan, kemudian ditundukkan agar bisa mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk bisa kita sampai kepada penundukan hawa nafsu, maka kita harus tahu ilmu. Kita mengerti bahayanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang ammarah bisu ini ditandai dengan kecintaan kepada gebiar dunia atau dunia secara umum, sehingga menjauhkan seorang hamba dari akhirat. Kalau seseorang memerangi hawa nafsu, maka hendaknya melawan kerinduan kecintaan kepada akhirat, dirubah agar menjadi cinta kepada urusan kecintaannya kepada dunia, dirubah agar menjadi cinta kepada akhirat. Orang mencari dunia, mencari harta adalah bukan aib kalau dia tahu tujuan mencari harta, mencari dunia. Jika ada orang diberi oleh Allah pangkat, bukan aib. Yang aib adalah di saat dengan pangkatnya dia terlena, berarti dia terbawa oleh hawa nafsunya. Karena di balik pangkat ini ada hawa nafsu. Rindu kepada pangkat adalah hawa nafsu, cinta kepada dunia adalah hawa nafsu. Makanya tidak jaminan orang yang tidak punya uang lalu dia berarti telah terpangkas hawa nafsunya, tidak. Bukan berarti orang fakir, berarti orang yang tidak punya, berarti orang yang telah tertata hawa nafsunya, belum. Ada yang menjadi raja tapi dia telah memerangi hawa nafsunya, dijaga oleh Allah. Ada Raja Sulaiman, Nabi seorang nabi yang raja, Nabi Daud dan yang lainnya. Maka kuncinya di sini adalah bagaimana ikatan kita dengan dunia. Kalau seseorang sudah membiasakan urusannya dengan dunia ini lalu dihubungkan kepada akhirat, maka sesungguhnya dia telah bisa memerangi hawa nafsunya. Orang dengan dunianya, coba. Kalau orang sudah memiliki dunia, pengennya adalah dianggap lebih. Maka muncullah sifat sombong dengan dunianya. Dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Berbangga dengan dunia. Sama dengan pangkatnya. Maka orang akan berbangga dengan pangkatnya. Nah, kalau orang sadar bahwasanya di sana ada akhirat, dia akan menggunakan pangkatnya. Mungkin dia menjabat hanya 5 tahun saja. Maka dari itu, dia tidak peduli. Bahasanya 5 tahun akan aku gunakan untuk Allah. Setelah itu apakah aku akan berlanjut atau tidak. Dunia aku miliki akan aku tinggalkan. Dia mengumpulkan dunia, dia mengumpulkan harta. Akan tapi dia sadar bahwasanya di sana ada akhirat. Maka muncullah orang kaya yang sangat dermawan. Itu adalah cara memerangi hawa nafsu. Tapi kalau orang tidak memerangi hawa nafsu, lihat, dia kaya semakin kaya. Akan tapi tidak pernah rindu untuk akhirat. Mengeluarkan 1 rupiah pun untuk Allah susah. Mengeluarkan 1 rupiah pun untuk kebaikan adalah susah. Kalaupun dia melakukan satu kebaikan karena dia nuruti hawa nafsunya, dia berderma, dia bersedekah. Akan tapi karena dia adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, tidak membawa urusannya kepada akhirat, maka dia kalaupun berderma dan bersedekah, yang dirindukan adalah sanjungan dari manusia. Dan sanjungan adalah dunia. Maka hubbud dunia. Disebutkan bahwasanya memang itu bukan riwayat yang benar, akan tapi maknanya adalah benar. Kalau seorang orang mencintai dunia, maka sumber kesalahan itu semua. Kalau orang mencintai dunia, maka akan banyak kesalahan-kesalahan yang akan ia lakukan. Maka dari itu, ayo, siapapun dari kita yang diuji oleh Allah dengan dunia, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan tahta, ayo, kita jadikan itu semua untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu memerangi hawa nafsu. Sama di saat Anda merintis sebuah usaha. Anda merintis sebuah usaha kecil-kecilan. Jangan sampai kita terlena bahwasanya di situ ada peran hawa nafsu yang menjadikan seseorang mencari dunia ini. Lihat, hingga kadang orang mencari rupiah bukan mencari harta yang banyak,
hanya mencari gaji 100.000 sampai 1 juta rupiah, seorang wanita harus melakukan satu keharaman, membuka auratnya. Ada seseorang meninggalkan sholat, ada seseorang sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kenapa? Dia tertipu karena hawa nafsu tadi, mengikuti urusan dunianya. Baik, maka dari itu untuk bisa memerangi hawa nafsu adalah ayo kita pangkas perlahan demi perlahan urusan dunia. Lalu kita arahkan diri kita ini kepada urusan akhirat. Sehingga kalaupun Anda menjadi orang kaya, kaya yang indah, bukan kaya yang tunduk dengan hawa nafsu, akan tapi hawa nafsunya telah ditundukkan untuk akhirat. Sehingga orang yang kaya yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya, maka dia malah mengarahkan hawa nafsunya kepada Allah. Sehingga kalaupun dia harus menjadi lebih kaya lagi, yang ada di otak dan di hatinya adalah bagaimana nanti selamat, punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Sehingga mungkin dia buka satu usaha yang dibuka, yang diingat adalah Allah. Berapa persen yang akan aku berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di sana muncul orang yang susah membayar zakat, orang yang kikir. Kenapa itu semuanya? Dia tertipu oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu, sesuatu yang ada dalam dirinya mengajak mencari dunia, akan tapi bukan untuk menyelamatkan dirinya, akan menjadi sebab dia tidak selamat nanti di akhirat. Nah, mari kita semuanya berusaha memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita dengan cara bagaimana kita menjauhkan diri kita daripada hubbud dunya. Dan cara menjauhkan kita dari hubbud dunya, bukan Anda meninggalkan dunia, akan tapi apapun yang Allah mudahkan untuk Anda tentang dunia, ayo segera Anda bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terus Anda seperti itu, maka yang menang Anda mengalahkan hawa nafsu Anda. Hawa nafsu Anda tidak cenderung kepada dunia, akan tapi hawa nafsu Anda cenderung kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kemuliaan di akhirat. Maka sesungguhnya saat itu Anda telah berhasil di dalam memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri Anda. Wallahu a'lam bishawab.